Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Randi Suwandaru. Mungkin kawan saya ini nggak pernah menyangka karena suatu hari di siang hari di daerah Rawamangun, dia mengucapkan sebuah kalimat yang akhirnya membawa saya ke Malaysia. Waktu itu dia cerita mengenai keluarganya, saya juga lupa siapa, yang kerja di Malaysia dan berhasil lah di sana, kira-kira gitu. Nah, ucapan itu benar-benar saya cerna dan membuat saya termotivasi untuk bisa kuliah dan bekerja di luar negeri, specifically di Malaysia. Dan alhamdulillah sudah setahun di sana tinggal dan sekarang kembali ke Indonesia. Dan inilah teman saya, Asto. Ingat nggak kata-kata itu? Agak-agak lupa sih. Ya, tapi beneran loh, waktu itu pernah cerita kayak gitu. Nah, waktu itu saya dan Asto ini riset mengenai polimer ya. Oh iya. Polimer itu bahasa kerennya lah ya. Bahasa sederhananya apa ya? Pati ya? Pati. Tepung-tepungan Ya, jadi pati. plastik. Jadi waktu itu Asto cerita begitu tuh setelah saya merusak satu-satunya alat extruder yang ada di Indonesia, yang kita pakai biaya sewanya $11 per jam. Dan siang hari bolong itu alatnya rusak dan kita nggak tahu lagi mau kemana dan harus nunggu alat itu selesai. Dan alhamdulillah akhirnya bisa selesai penelitian. Jadi Asto ini bisa apa namanya salah satu penolong lah waktu itu ya, karena bisa ikutan project yang saya ikutin gitu. Merasa menolong atau nggak merasa menolong? Ya kita namanya tuh juga teman sekelas gitu kan ya, saling membantu lah. Saling membantu. Oke, Asto ini sekarang kerja di mana tuh? Bisa ceritain ke teman-teman. Di Kementerian Perindustrian. Di Kementerian Perindustrian, dan sekarang sudah sekitar 10 tahun ya di sana ya, 10 tahun. Tahun 2014. Nah, sekarang ini kan lagi rame nih buat teman-teman yang khususnya Gen Z dan di bawahnya mungkin ya, yang sekarang mulai masuk dunia kerja. Buat Asto yang udah 10 tahun di Kementerian Perindustrian atau secara umum bekerja sebagai PNS, is it still worth it to pursue a job in government sector, atau memang itu adalah tempat terbaik sebenarnya gitu loh? Jadi kalau secara umum ya, kalau zaman orang tua kita kan di PNS itu sesuatu yang idaman lah ya gitu. Kemudian ya, tentara, Polri juga termasuk ya. Kemudian belakangan kan kerja di BUMN kan, yang kemudian belakangan lagi baru di startup belakangan tahun-tahun terakhir ini. Nah, gimana menurut Asto? Oke ya, jadi bagus sih pertanyaannya ya. Jadi saya teringat sama salah satu pesan yang saya dapat dari bukunya Morgan Housel ya, Psychology of Money. Di sana salah satu poin pentingnya adalah yang saya ingat itu setiap orang itu punya game yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika kita mendengarkan sebuah advice atau nasihat, kita harus cek dulu nih. Oke. Nasihat itu sesuai dengan game kita atau enggak. Oke. Nah, jadi pertama poinnya adalah untuk bisa mengatakan bahwa apakah karir di pemerintahan itu sebagai karir yang tepat atau enggak bagi kita, ya sebetulnya yang menjawab adalah diri kita sendiri dulu, sebetulnya seperti apa gitu gamenya gitu. Iya. Jadi ada orang yang mungkin cocok di situ, ada orang yang nggak cocok. Nah, saya ilustrasikan buat government itu nggak cocok untuk orang-orang yang katakanlah pertama dia ngejar pencapaian. Oke. Baik itu pencapaian pribadi, pencapaian finansial, karir dan sebagainya gitu ya. Karena mungkin untuk sistem yang sekarang di mana video ini dibikin, itu sistem birokrasi di kita masih membatasi pegawainya untuk itu. Walaupun nggak menutup kemungkinan, tapi adanya orang-orang Excel di pemerintahan itu masih kasus yang mungkin bisa dibilang jarang gitu ya. Oke. Jadi ketika kita memang punya Excel maksudnya dibandingkan sektor swasta. ya, Nah, kayak gitu ya. jadi misalnya kalau memang kita punya ambisi itu mungkin pemerintahan bukan sesuatu yang tepat gitu ya. Tapi mungkin ada juga orang yang punya game yang berbeda. Iya, nah orang-orang yang cocok di pemerintahan mungkin orang yang idealis pertama. Maksudnya idealis dalam hal dia pengen berbuat sesuatu, berkontribusi sesuatu, melakukan perubahan gitu ya. Walaupun saya mungkin sini disclaimer juga bahwa perubahan di pemerintah itu nggak bisa dilakukan sendirian. Iya, betul. Jadi kalaupun kita masuk, kita mau berubah itu sebetulnya nggak segampang itu juga gitu. Iya. Tapi as long as kita idealis, kita punya lingkungan yang idealis, kita bisa striving di situ lah. Terus orang yang mungkin lebih mengutamakan stabilitas, mengutamakan harmoni yang seperti itu. Nah, karena sekarang memang di birokrasi ya sistemnya masih masih komunal ya istilahnya, sifatnya masih komunal, dan bagi orang-orang yang
bukan mendambakan ya, Mas, nyaman dengan stabilitas, mungkin di situ akan jadi tempat yang baik. Oke, oke. Nah, sekarang kan juga jadi concern itu buat mereka yang baru mau join ya ke pemerintahan ataupun jadi PNS dan seterusnya jadi ASN. Itu ada concern bakal dikirim ke IKN. Oh iya. Nah, ini sebagai orang dalam yang udah di dalam pemerintahan. Seberapa besar sih concern ini sebenarnya? Apa itu suatu hal yang nyata? Mungkin di dalam juga ada orang-orang yang berusaha untuk menghindari ke IKN atau malah semangat ke IKN dengan insentifnya. Bisa ceritain nggak? Ya, jadi ya biasa di mana-mana kan namanya kebijakan itu pasti ada pro dan kontra ya. Ya. Saya sendiri di tempat saya kerja sekarang ada faksi yang pro, faksi yang memang dia pengen pindah gitu dari kondisi sekarang. Ada juga faksi yang dia merasa lebih nyaman untuk tetap di Jakarta kira-kira. Oke. Tapi kalau saya pertanyaan ditanya apakah itu nyata, ya nyata. Jadi memang sekarang di pemerintah itu sudah ada beberapa sektor, beberapa lembaga atau kementerian yang mempersiapkan pegawainya untuk segera pindah gitu. Walaupun kita memang perlu perlu waktu untuk memastikan bahwa IKN itu akan siap untuk menampung orang dengan jumlah yang seperti itu. Iya. Oke. Kalau dari sisi apa ya tadi? Tapi kalau anak yang baru masuk kayaknya bakal ditaruh sana juga ya, atau enggak juga? Ya kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar pegawai yang paling mungkin untuk dipindahkan ke sana adalah yang baru gitu. Baru dan mungkin belum nikah juga. Belum nikah. Ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita ketahui nih belakangan ini kan di khususnya sektor industri ya. Ini kita konfirmasi sekaligus kan beberapa ini yang viral tuh kayak Bata itu kan ada pemecatan massal karena ditutup ya pabriknya. Dan kalau saya lihat sebenarnya bukan cuma Bata kan cuma 200-an orang ya yang di PHK, tapi ada industri lainnya sebenarnya sampai 2.000 orang. Dan akhirnya muncul concern adanya fenomena deindustrialisasi. Iya. Nah, sebenarnya seberapa benar atau seberapa salah? Ya, jadi memang pertanyaan bagus ya. Apakah ada atau tidak deindustrialisasi? Kita mungkin bisa mengembalikannya pada definisi deindustrialisasi itu sendiri. Dan di sini pun sebetulnya masih ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang menganggap industrialisasi itu adalah kondisi ketika pertumbuhan sektor industri itu tidak secepat pertumbuhan sektor lainnya, sehingga kontribusi dia dalam perekonomian itu perlahan-lahan terus menurun seperti itu. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya kondisi dunia secara global, itu sebetulnya kontribusi industri terhadap perekonomian dunia itu juga sama-sama turun. Jadi sebetulnya ada shifting gitu. Di struktur perekonomian kita, nggak hanya di skala lokal tapi juga skala global gitu. Jadi ada banyak sektor-sektor baru yang muncul. Sehingga nilai tambah yang mereka hasilkan itu in total itu membuat seolah-olah kontribusi perindustrian itu seolah-olah turun gitu. Nah, tapi kembali lagi saya nggak dalam posisi menyetujui atau menolak deindustrialisasi, tapi setidaknya kita perlu mempertimbangkan fakta tersebut. Terus yang kedua tadi soal adanya PHK di beberapa industri itu memang terjadi. Jadi ada beberapa industri kita yang struggling juga. Enggak hanya di sepatu seperti Bata, di industri tekstil juga di saat video ini dibikin itu juga lagi struggling. Iya, betul. Ada problem soal impor dan segala macamnya. Belum lagi kita lihat kan sekarang ada banyak gejolak ya di dunia ini. Perang Rusia Ukraina belum selesai, Israel, kemudian ada Cina dan beberapa negara yang perekonomiannya kuat itu mengoreksi target pertumbuhan mereka dan segala macamnya. Itu kan kemudian membuat kondisi industri di kita itu agak sedikit terganggu lah ya seperti itu. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan ada juga industri lain yang sebetulnya diuntungkan dari adanya perubahan kondisi tersebut gitu. Ya, kita harus ngelihat kondisi secara lebih holistik sebetulnya untuk menyimpulkan. Oke, terus yang kedua, kan sekarang ini mungkin ada kaitan dengan ketenaga kerjaan ya, mengenai tadi ya perkembangan industri tadi. Apakah di berbagai kebijakan pemerintah dunia kan cenderung mengarahkan agar industri itu pro job gitulah. Tapi sisi yang lain kita juga nggak bisa mengelakkan perkembangan teknologi dengan berbagai macam otomisasi robotika, kemudian juga artificial intelligence dan seterusnya. Nah, di kondisi market industri di dalam negeri sendiri itu seberapa imminent ya, tampak nyata banget nggak sih ancaman itu muncul gitu? Apa ada kaitannya dengan belakangan ini PHK itu dengan kemajuan tadi gitu misalnya?
Iya. Kalau adanya shifting akibat adanya pergeseran teknologi sebetulnya hal yang alamiah ya. Dan itu nggak cuma terjadi saat ini, itu terjadi sepanjang waktu dan bahkan mulai dari revolusi industri gitu. Iya. Ketika ada introduksi teknologi dan peran manusia itu tergantikan dengan teknologi, maka akan ada sebetulnya bukan pengurangan job, tapi pergeseran job juga dari arah yang tadinya less knowledge menjadi lebih yang apa namanya, lebih knowledge lah gitu, lebih berpaku pada knowledge. Jadi saya sebetulnya termasuk yang optimis ya. Nah, Kalaupun ada sejumlah pengurangan tenaga kerja akibat adanya introduksi teknologi itu, dalam jangka panjang shifting itu akan bergeser gitu. Para tenaga kerja yang tadinya itu mungkin apa ya, kurang dalam hal kompetensi, mereka akan beralih-alih mulai meningkatkan kompetensinya untuk bisa catch up dengan penggunaan teknologi. Karena kan ekonomi sebetulnya seperti balon ya, ketika ada satu yang dipencet, maka akan ada bagian yang lain yang akan menggembung gitu. Jadi ketika ada yang mengurang, sebetulnya akan ada peluang-peluang penciptaan tenaga kerja lain yang muncul. Oke. Saya termasuk yang meyakini kayak gitu. Oke, jadi tetap optimis lah ya, akan ada secara jangka panjang. Tentu dalam jangka pendek ada ups and down ya, naik turun. Tapi kalau dalam jangka panjang, insya Allah perkembangan itu justru bisa meningkatkan kemajuan ekonomi kita ya. Nah, terakhir nih buat teman-teman yang kira-kira mau masuk ke bidang sektor-sektor industri, kira-kira skill apa sih selain mereka secara teknis di bidang industrinya masing-masing ya? Skill apa yang kira-kira perlu mereka kuasai biar bisa berkompetisi dengan kandidat yang lain? Pertama adalah skill untuk bisa belajar hal baru dengan cepat sih. Oke. Jadi belajar dengan percepatan itu mungkin skill yang paling baik. Karena di zaman sekarang, di mana disrupsi itu terus-menerus terjadi, kita nggak bisa relate on satu kompetensi aja gitu. Kalau kita relate on satu kompetensi aja dan kita merasa menjadi menjadi spesialis itu adalah sebuah harga mati, maka justru itu makin beresiko buat kita gitu. Jadi ketika kita membuka diri, terbuka dengan ilmu-ilmu baru, dengan kompetensi-kompetensi yang baru, dan kita bisa belajar dengan cepat, dan itu mungkin kompetensi yang paling penting untuk saat ini. Oke, jadi kompetensi untuk learning secara cepat ya, belajar beradaptasi lah. Oke. Terima kasih Asto, udah 12 menit. Semoga buat yang nonton channel YouTube saya, ini segmennya di YouTube saya tuh Meet Friends. Saya ganti tadi segmennya jadi mungkin teman lama atau apa. Sebelumnya si Nur Hidayat. Oh iya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Bagi yang mau follow Asto, boleh ya saya masukin Instagram yang sini. Oh iya, boleh. Asto juga punya channel YouTube Semut Buku, membahas berbagai macam buku. Please follow juga dan ikutin berbagai macam buku yang dia ulas di situ. Terima kasih, jumpa lagi di video mendatang. Bye. Assalamualaikum.